Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahman, Eskom. Di sini saya sebagai instruktur teknisi komputer. Di sini saya akan membahas tentang materi teknisi komputer. Dimulai dari penjelasan tentang teknisi komputer. Apa sih teknisi komputer itu? Teknisi komputer adalah seseorang yang mengkhususkan diri dalam perbaikan, pemeliharaan, serta instalasi dan peralatan komputer. Materinya ada banyak ya, seperti pengenalan hardware serta fungsinya, tentu juga softwarenya ya. Kita juga akan belajar spesifikasi komputer, tentang perakitan komputer, serta pengenalan BIOS-nya. Selanjutnya yaitu pembuatan flash installer, atau mungkin orang-orang mengenalnya bootable, flash disk bootable ya. Materi selanjutnya yaitu install komputer, menginstal sistem operasinya ya. Setelah menginstal sistem operasinya, tentu saja kita akan menginstal drivernya ya, beserta aplikasi-aplikasi pendukungnya seperti Office, Microsoft Office, aplikasi desain grafis. Nah, itu beberapa aplikasi. Dan yang terakhir yaitu kita akan troubleshooting untuk masalah sebagai teknisi komputer ya, seperti ketika menginstal ada masalah apa gitu. Ya, apa sih manfaatnya sebagai teknisi komputer? Tentu sangat banyak manfaatnya ya. Ada beberapa manfaat sebagai teknisi komputer. Nah, mungkin akan saya jabarkan beberapa. Itu pertama yaitu mengenal dan menguasai perangkat lunak dan perangkat keras yang ada di komputer. Selanjutnya yaitu mampu dan terampil merakit komputer, mampu mendeteksi kerusakan komputer. Selanjutnya menguasai dan mampu membedakan mana kerusakan hardware dan mana kerusakan software. Nah, ini beberapa manfaat daripada sebagai komputer ya. Ya, selanjutnya kita akan memasuki materi hardware dan fungsinya. Apa sih hardware? Hardware yaitu perangkat keras ya. Nah, perangkat keras komputer ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian input, bagian proses, dan perangkat keras bagian output. Yang pertama yaitu bagian input ya. Yang bagian input ini, perangkat keras bagian input, yaitu seperti keyboard ya untuk mengetik, untuk bagian mengetiknya. Selanjutnya yaitu mouse, itu saja untuk menggerakkan kursor, atau kalau di laptop mungkin sebagai touchpad ya, pengganti mouse yang menempel gitu. Atau yang selanjutnya input proses. Nah, ini hardware bagian proses, yaitu bagian dalamnya ya, seperti motherboard, papan. Selanjutnya itu dalam motherboard ada prosesor, tentu saja ada RAM, ada prosesor, ada hard disk yang nanti akan dijelaskan lebih rinci ketika kita mulai pelajarannya nanti. Jadi, ikuti pembelajaran kami secara langsung di LKP. Nah, setelah kita mengenal hardware dan fungsinya, yaitu kita memahami apa itu spesifikasi komputer. Apa sih spek komputer itu? Jadi, spesifikasi komputer itu adalah memaksimalkan penggunaan pada komputer. Spesifikasi komputer sendiri untuk apa sih? Ini untuk kita mengetahui kebutuhan kita sebelum menggunakan komputer ya. Bila kita biasanya sebagai desainer grafis ya,
maka kita akan membutuhkan spek komputer yang cukup tinggi gitu. Tapi kalau ketika kita hanya membutuhkannya sebagai untuk komputer perkantoran yang digunakan untuk mengetik saja, jadi ini kita menggunakan komputer yang biasa dengan spek yang biasa, tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi gitu ya. Di sini ada beberapa pembagian yang tentang spek komputer seperti low end, mid end, dan high end. Low end ini spek komputer yang rendah seperti untuk operator warnet, mengetik. Kalau mid end ini untuk desainer grafis tingkatan yang biasa ya. Sedangkan yang high end ini biasanya digunakan untuk para desainer videographer atau para gamer yang butuh grafis yang spek grafis yang tinggi. Nah, itu untuk perakitan. Nah, setelah kita melakukan perakitan dan selesai, biasanya kita harus mengetahui jenis BIOS. Ya, BIOS itu sistem yang tertanam di dalam mainboard atau motherboard. Jadi untuk sekarang ini ada BIOS untuk di tahun 2020 ini, untuk yang sekarang ini lebih banyak, ada dua yang lebih dikenal ya. Ini BIOS Legacy dan BIOS UEFI. Jadi Legacy ini BIOS lama yang biasanya itu untuk komputer low end. Nah, selanjutnya yaitu BIOS UEFI. Biasanya ini digunakan oleh laptop yang keluaran terbaru karena laptop itu membutuhkan spek yang yang selanjutnya itu materi pembuatan flash disk installer. Biasanya orang-orang menyebutnya bootable disk. Ini kita biasanya langsung membuat menggunakan aplikasi Rufus ya, beserta flash disk dengan minimal kapasitas 4 GB. Nanti akan kita praktekkan tentunya ya. Ketika kita membuat flash disk bootable itu dia bisa diisi dengan sistem operasi, misal Windows Studio, Windows 8, Windows 10. Setelah kita selesai membuat itu, biasanya kita langsung praktek menginstal langsung di komputer desktop atau di laptop ya. Biasanya kita sesuaikan antara flash disk yang kita buat itu Legacy atau UEFI dengan spek komputernya, biar semua alat yang dipakai, alat yang kita buat tadi, flash disk bootable itu maksimal bekerjanya. Tentunya setelah kita menginstal operasi sistem, kita menginstal drivernya. Biasanya kami mengajarkan menggunakan aplikasi yang memudahkan kita semua. Tentu mungkin teman-teman sudah tahu, seperti aplikasi driver pack ya, ini aplikasi yang sangat mumpuni untuk menginstal hampir semua komputer, cocok dengan driver pack ya. Setelah kita install driver pack, tentu kita install aplikasi tambahan. Di sini aplikasi yang kita gunakan aplikasi trial ya, aplikasi gratis yang berbatas waktu seperti Microsoft Office ya, terus aplikasi desain seperti Photoshop trial juga, atau Adobe Premiere dan aplikasi-aplikasi sejenisnya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan semua proses di atas, mengenalkan materinya itu, tentu dalam pelaksanaannya itu tidak selalu mulus, ada beberapa masalah. Nah, kita akan melakukan troubleshooting terhadap semua masalah. Jadi apa sih troubleshoot itu? Troubleshoot itu segala hal tentang pemecahan masalah. Ya, ini seperti proses yang terkait dengan menemukan penyebab dan kemudian mengisolasinya serta mencari cara untuk menyelesaikannya. Ya. Jadi kita seperti ketika kita merakit, dia setelah selesai merakit kita tes, dia tidak tampil apa nih penyebabnya. Jadi
Jadi kita pelajari materinya, setelah kita pelajari kita tahu bahwa komponen untuk menampilkan membuat tampil suatu komputer yaitu seperti wajib adanya mainboard, RAM, dan prosesor. Nah, ketika kita mengeceknya dan tidak tampil, berarti kita bisa mengurutkannya dengan mengecek kembali apakah mainboardnya terpasang dengan benar, apakah RAM-nya terpasang dengan benar, apakah prosesornya terpasang dengan benar dan berfungsi dengan baik. Nah, ketika kita mengetahui semua ini, maka kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah-masalahnya. Itu setelah selesai semua materi ini, kita akan melakukan evaluasi terhadap materi-materi yang telah kita sampaikan. Demikian demikian uraian materi yang akan kami sampaikan ketika kalian khusus di tempat kami.